Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah tarawih di Masjid Al-Jabbar yang diridhai Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kemampuan, kesempatan kita untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari tadi Allah terima dan seluruh kekurangannya Allah tambal. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur yang terutama karena kita mendapatkan kesempatan, ada banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia tidak bisa menjalankan puasa dengan baik. Misalnya sejak bencana pertama di Sukabumi ada sekitar 10.000 penduduk yang kehilangan rumah. Dari 39 kecamatan ditambah dengan banjir yang kemarin. Beberapa di Bekasi mengalami hal yang sama, di Kerawang mengalami hal yang sama. Karena itu, apapun takjil kita tadi, kita tetap harus bersyukur. Karena ada orang lain yang mungkin tidak bisa takjil, tidak bisa sahur, tapi mereka menjalankan ibadah puasa. Jemaah tarawih yang diridhoi oleh Allah, salah satu hadis yang sering kita dengar adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa dengan iman, bukan karena nurut, bukan karena yang lain puasa kita puasa, yang lain tarawih kita tarawih, yang lain berbuat baik kita berbuat baik, tapi karena iman, wahtisaban, karena kita mengkritisi diri kita, merefleksi diri kita. Tentang ikhtisaban ini, kita baru bisa mengerti jika kita misalnya membaca pendapat sejumlah ulama. Puasa itu ada banyak hierarki, ada banyak tahapnya. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khas. Puasa awam itu tidak makan, tidak minum. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, menjalankan puasa awam itu. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Itu puasa biasa, itu puasa awam. Puasanya anak-anak. Puasa di atas itu, puasa khawas, dia mulai menambah. Tidak cuma tidak makan, tidak minum, tapi bisa jadi ditambah dengan tidak ngomongin orang. Membatasi tidak melihat medsos pada siang hari atau pada malam hari. Puasa awam bisa jadi kalimatnya ketika malam-malam bergunjing lalu ada yang menegurnya, jangan menggunjing. Kalimatnya apa biasa yang kita dengar? Ini kan sudah malam hari, sudah berbuka. Seakan-akan puasa itu hanya terjadi pada siang hari. Puasa itu disebut dalam Al-Qur'annya syahrul Ramadan. 1 bulan Ramadan, siang dan malam. Siangnya kita menahan hawa nafsu itu, kemudian malamnya kita tarawih, berdoa. Karena siang dan malam maka sahur menjadi ibadah. Ibu-ibu menyiapkan sahur jadi ibadah. Awam bisa jadi membatasi puasanya hanya siang, seperti anak-anak. Malam langsung menganggap saatnya untuk ngomongin orang, saatnya untuk lihat medsos yang macam-macam. Jalan menuju munculnya nafsu makan, minum, dan seksual dijaga. Itu ciri orang yang khawas. Yang ketiga, khawasul khas. Puasanya itu menjaga pikiran. Dimulai dari menjaga pikiran. Imam Al-Ghazali menyatakan di kitab Rahasia Puasa, orang yang khawasul khas, ini susah untuk kita ikuti.
bahkan menganggap puasanya batal jika masih mikir takjilnya apa ya sore ini Ustaz. Itu sudah batal. Menurut dia sudah batal. Puasanya hawasul khas menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tidak memikirkan mau makan apa sorenya, mau sahur apa dan seterusnya. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah karena sangat percaya bahwa Allah akan memberikan jalan. Kita tentu saja tidak bisa di hawasul khas, minimal kita di khas. Balik lagi yang tadi, apa hubungannya dengan ikhtisaban? Mari kita mengkoreksi diri, mengkritisi diri, merefleksi, mengingat-ingat puasa kita yang sudah 19 hari, 18 hari ini. Apakah puasa kita masih di tingkat awam atau sudah agak masuk ke tingkat khawas? Yang disebut dengan imanan wahtisaban, satu sisi kita menjalankan puasa karena keimanan kepada Allah, sisi lain kita mengoreksi diri kita. Hari ini puasa saya masih awam. Besok saya mau tambahin. Saya mau ngaji Quran. Besoknya kita lakukan 1 halaman. Ikhtisaban lagi sorenya. Hari ini sudah bisa nih 1 halaman. Besok saya tambah lagi. Sudah istiqomah ngajinya misalnya, ada lagi ikhtisaban koreksi diri lagi. Hari ini saya cuma tidak makan dan minum lalu membaca Al-Quran. Saya tambahin, saya akan kasih tetangga yang gak punya uang untuk berbuka dan bersahur. Bisa jadi 1 orang, besoknya 2 orang, 3 orang. Dengan cara itu maka puasa kita semakin hari semakin baik. Puasa kita semakin hari meninggalkan puasa anak-anak kita. Kalau kita mau jujur sebagai orang tua, anak-anak kita yang pagi-pagi sekolah dan mereka berpuasa, mereka memiliki ketahanan yang lebih baik ketimbang yang dewasa. Pagi-pagi mereka bangun, mereka pergi ke sekolah, pulang dari itu mereka bermain, sementara yang sudah tua seperti saya, puasanya misalnya tiba-tiba saja tidur-tiduran, merasa capek dan seterusnya. Kalau kita melakukan ikhtisaban kayak gitu, betapa malunya kita. Kualitas puasa kita sama dengan puasanya anak-anak yang baru belajar. Tanpa ikhtisaban, puasa kita nggak naik. Puasa kita hanya itu saja. Malam-malamnya kita tidak merasa berdosa ketika tidak berdoa. Malam-malamnya kita tidak merasa berdosa ketika kita siang tadi misalnya membentak yang lain. Karena hakikat puasa adalah mengeluarkan penyakit hati kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah operasi. Sebelum operasi dokter pasti meminta kita untuk puasa. Agar seluruh penyakit bisa diamati. Tanpa puasa, penyakit-penyakit itu sembunyi pada darah, pada air pipis dan seterusnya. Hari ini kita berpuasa 19 hari atau 18 hari lamanya. Seharusnya muncul penyakit-penyakit itu. Dokternya bukan dokter, tetapi diri kita. Kita segera tahu bahwa kalau lagi lapar, kita gampang marah. Kita tidak sabaran. Kita merasa berhak ingin dihormati. Kita merasa ada banyak hal tentu saja. Tetapi hanya itu bisa muncul hanya jika kita mau ikhtisaban pada kualitas puasa kita sehari-hari. Siang hari terasa panas, lalu kita malas-malas, kita ikhtisaban. Kita bisa bilang, yang pertama mengakui, oh ternyata tubuh saya kayak gini. Kalau lapar saya nggak bisa mikir. Lalu berdoalah pada Allah, ya Allah jangan biarkan rasa lapar membuat saya tidak bisa berpikir. Karena ada banyak ilmuwan konon justru mendapatkan inspirasinya ketika berpuasa. Siang-siang misalnya kita ketemu diri kita lemes, nggak bisa ngapa-ngapain ketika puasa.
Kita bisa ngaku pada Allah, ya Allah saya ketika lemes ternyata, atau ketika malamnya nggak sahur ternyata saya tidak bisa bekerja apa-apa. Padahal Bapak Ibu sekalian, perang Badar pertama terjadi pada bulan Ramadan. Sirah mencatat pada saat pertama kali perintah Ramadan diturunkan, saat itu juga terjadi perang. Pertama kali perintah Ramadan diberikan dan harus berpuasa, kemudian menghasilkan kemenangan. Justru pada saat berpuasa, para sahabat menunjukkan aktivitasnya yang luar biasa dan menghasilkan kemenangan. Karena itu kita bisa berdoa, ya Allah, jika Engkau berikan para orang soleh dengan berpuasa, aktivitasnya tidak berkurang, berikan itu juga padaku. Ihtisaban adalah proses yang membuat kita semakin memperbaiki kualitas kita. Karena itu balik lagi pada hadis tadi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan gugurkan penyakit-penyakit hati kita. Kenapa? Secara rasional, karena kita terus-menerus mengecek puasa kita, mengecek kualitas hati kita. Mengecek kualitas hati misalnya awalnya tidak memberi, kemudian memberi. Pada saat memberi pasti ada perasaan, masa sih saya nggak punya duit tapi memberi. Lalu saya nanti besok makannya apa? Ada perasaan tidak mau melepas dan tidak percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki kita pada esok harinya. Kalau kita paksakan, lalu kita coba ikhlaskan, kita tunggu, Allah akan memberi rezeki kita. Lolos satu penyakit hati dari diri kita yang terbersihkan. Jika ada yang marah, lalu kita tidak membalasnya dengan kemarahan, hati kita secara manusiawi pasti akan menyatakan, marah harus marah, itu keadilan. Dia sudah ngelunjak, dia nggak mungkin, kalau nggak dimarahin dia akan terus-menerus seperti itu, tidak menghormati dan seterusnya. Allah menyatakan fa'fu wasfahu, ampuni mereka. Biarkan Allah yang membereskan, biarkan Allah yang mengajari dia. Tugas kita adalah memaafkan. Pertentangan itu yang terjadi pada diri kita, tetapi pertentangan itulah yang mengajari kita untuk bisa memperbaiki, menghilangkan penyakit hati dari dalam diri kita. Maka mari sama-sama belajar. Saya akan belajar, mudah-mudahan Bapak Ibu juga belajar untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Mumpung masih ada beberapa hari ke depan, 11 hari ke depan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk merasakan puasa. Tetapi puasa 11 hari ke depan, dan biasanya gangguan paling besar adalah 10 hari terakhir. Untuk orang tua seperti saya, gangguan terbesarnya adalah kepanikan menyiapkan uang untuk mudik, untuk baju lebaran, untuk bingkisan ke rumah dan seterusnya, menyebabkan kita puasa sekedarnya saja. Pikiran kita sudah tidak pada puasa, pikiran kita sudah mencari hal-hal yang lain. Padahal di 10 hari terakhir Allah siapkan Lailatul Qadar. Tetapi dengan cara itulah justru kita memiliki pekerjaan yang begitu menarik. Satu sisi kita memikirkan kesejahteraan keluarga, sisi lain kita memikirkan kesejahteraan diri kita. Caranya bagaimana? Hanya satu, niat dan berdoa. Saya niatkan, saya akan ihtisaban pada puasa saya. Kemudian berdoa. Berdoa itu kalau kita lihat Al-Quran, ada dua yang dilakukan. Melaporkan atau mengakui kondisi kita. Yang kedua, memohon Allah membebaskan kita dari kondisi itu. Nabi Ayub alaihissalam misalnya ketika sakit,
Dia tidak memohon pada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Tetapi ini masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, kata Nabi Ayub, kondisiku sakit. Dia ngaku kondisinya, dia laporkan pada Allah. Wa anta arhamar rahimin. Engkau maha rahman dan rahim. Enggak cerewet kayak kita. Secara psikologis itu menyembuhkan diri kita. Kalau kita meniru Nabi Ayub, maka pada saat kita marah, kita tinggal bilang, ya Allah, saya kok marah. Wa anta arhamar rahimin. Nanti ada hadis Nabi atau para ulama yang menyatakan, siapa yang menyatakan arhamur rahimin pada doanya, maka doanya akan dikabulkan. Merujuk pada ayat yang tadi. Ya Allah, saya khawatir nggak bisa mudik. Wa anta arhamur rahimin. Laporkan itu, kemudian kita menyebut wa anta arhamur rahimin. Kita masih punya malam-malam yang panjang, 11 malam ke depan. Maka saatnya kita nanti malam iktikaf, atau jika tidak iktikaf di rumah, kita sholat, kemudian berdoalah. Yang pertama, menuruti Nabi Ayub, kita laporkan kondisi kita. Ya Allah, anak saya puasanya masih gini. Ya Allah, istri saya masih cerewet. Ya Allah, suami saya masih malas. Wa anta arhamur rahim. Doa seperti itu doa yang akan membuat kita larut dalam tangisan. Ketimbang doa yang kita tidak pahami. Karena doa seperti itu membuat kita mesra dengan Allah. Kita laporkan kondisi kita. Kemesraan dengan Allah itu yang diharapkan Allah pada bulan Ramadan. Karena hadis lain yang menyatakan as-saumu li. Puasa itu untukku, kata Allah. Maka para ulama, walaupun katanya ini bukan hadis, menyatakan pada saat kita buka puasa, kita mengucapkan Allahumma laka sumtu. Karena hadis menyatakan puasa ini untukku, kata Allah. Maka pada saat kita berbuka, kita menyerahkan, ya Allah, karena puasa ini untukmu, maka aku serahkan puasa ini untukmu. Maka pada malam-malam harinya, mari kita ngadu pada Allah. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Bentuknya bisa jadi tidak seistimewa yang digambarkan orang. Angin berhenti, hujan tidak ada, daun tidak bergerak, malaikat turun. Mungkin untuk tingkat kita tidak seperti itu. Tapi misalnya muncul kesadaran, kita jadi gampang mengelola kemarahan kita. Lebih sabar. Kita tiba-tiba saja merasa lebih khusyuk. Itulah Lailatul Qadar kita. Pasangan kita yang tadinya tidak bisa ngobrol, esok harinya bisa ngobrol, bisa terbuka. Itulah Lailatul Qadar kita. Ibu kita yang tadinya sakit tiba-tiba saja sembuh. Itulah Lailatul Qadar kita. Jangan membayangkan terlalu berlebihan. Para ulama, para salihin mungkin mendapatkan itu. Karena biasanya jika kita membayangkan Lailatul Qadar terlalu besar, kita nggak dapat apa-apa. Maka mari kita amalkan man soma Ramadana imanan wahtisaban. Puasa kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Bukan karena siapapun. Yang kedua, mari kita koreksi sehingga 11 hari ke depan puasa kita menjadi semakin baik. Malamnya kita berdoa. Doa yang paling gampang kita ikuti doa Nabi Ayub. Ya Allah, saya nggak bisa mudik. Wa anta arhamur rahim. Dan kita ngomong kayak gitu. Kita ngobrol. Allah akan kasih jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya akhiri dengan ajakan untuk kita doakan saudara-saudara kita yang tidak mengalami puasa secara baik-baik saja, yang mendapatkan bencana atau mendapatkan kekurangan, bisa jadi sakit, bisa jadi yang lain. Mari kita kirimkan Fatihah untuk mereka.
Mudah-mudahan Allah tetap kuatkan iman mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan orang tua kita yang hidup atau yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka, kasihi mereka, dan jika masih hidup dan kita nggak bisa mudik, Allah kasih sehat mereka dan membuat mereka maklum pada kondisi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita doakan diri kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh, istri yang solehah, anak yang saleh dan solehah, yang ibadahnya membuat kita menjadi semakin iman dan wahtisaban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala puasa kita, membuat kita menjadi semakin iman dan takwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.